Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ageni Trifikasi, mahasiswi program studi Magister Sains Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan memaparkan proposal tesis saya dengan judul Apakah akses layanan keuangan digital meningkatkan konsumsi di Indonesia? Dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Catur Sugianto, Magister of Arts. Baik, pertama akan saya bacakan terlebih dahulu berkaitan dengan outline dalam presentasi kali ini. Yang pertama nanti saya akan membahas berkaitan dengan pendahuluan dari penelitian tesis saya, kemudian yang kedua pertanyaan penelitian dan juga tujuan penelitian, kemudian saya akan memaparkan berkaitan dengan tinjauan pustaka dan juga landasan teori, kemudian yang kelima yaitu berkaitan dengan paradigma penelitian dan juga metode penelitian. Baik, pertama pendahuluan di dalam proposal tesis saya, pembangunan merupakan tentang kesejahteraan manusia, di mana kesejahteraan merupakan konsep multidimensi yang menyiratkan prioritas dengan konsekuensi, yaitu pilihan nasional yang berkaitan dengan kebutuhan dan juga aspirasi dari individu, kelompok, atau kelas yang sesuai. Dimensi utama dari pembangunan adalah pendapatan dan juga pertumbuhan ekonomi, di mana pembangunan keuangan sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan juga pengurangan ketimpangan pendapatan. Pembangunan keuangan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK dapat meminimalisir masalah yang dihadapi oleh penduduk pedesaan dalam mengakses layanan keuangan seperti kredit, terutama terkait masalah agunan, jarak, waktu, dan juga biaya kredit atau bunga yang tinggi. Pengembangan sektor keuangan melalui digitisasi dan digitalisasi menurut Badan Pusat Statistik dan World Bank sudah mencukupi dengan adanya perkembangan internet di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 47%, kemudian 2020 naik menjadi 50,3%, dan pada tahun 2021 mencapai 62,10%, dihitung dari persentase populasi yang ada di Indonesia. Melalui digitalisasi, diprediksi dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 3,7 juta orang, termasuk tenaga kerja perempuan, dan juga potensi e-commerce di Indonesia diproyeksikan akan mencapai 55–65 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022. Melalui perkembangan teknologi berbasis internet, sebagai inovasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, sebagai tujuan yang harus dicapai setiap negara dan juga tertuang dalam Sustainable Development Goals atau SDGs pada tahun 2015 sampai 2030, pertumbuhan ekonomi setelah COVID-19 menunjukkan angka yang cukup baik dalam rangka recovery ekonomi. Dalam tabel di samping, pada grafik di samping, untuk laju pertumbuhan produk domestik regional bruto per kapita atas dasar harga konstan, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 menunjukkan 4,27%, kemudian turun pada tahun 2020 karena terjadi pandemi COVID-19, sehingga pertumbuhan ekonomi turun mencapai minus 3,03%. Kemudian untuk tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi recovery naik menjadi 2,52%, dan pada tahun 2022 naik menjadi 4,13%. Beberapa isu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan layanan keuangan digital diatur dalam Perpres nomor 82 tahun 2016, di mana berkaitan dengan inklusi keuangan. Sebagaimana inklusi keuangan ini
ditunjukkan bagi kelompok rentan, kemudian anak muda, perempuan, dan juga UMKM serta penyandang disabilitas. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia ini membentuk Pusat Inovasi Keuangan Digital untuk membangun ekosistem keuangan teknologi dan keuangan digital sebagai bagian dari sistem keuangan nasional yang bermanfaat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian menemukan bahwa TIK dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga melalui berbagai jalur pembangunan sosial ekonomi. Perkembangan teknologi untuk keuangan ini memunculkan inovasi-inovasi baru seperti aplikasi, model bisnis baru, proses, serta produk sebagai terobosan untuk memecahkan masalah keuangan rumah tangga. Perkembangan teknologi dan internet telah memberikan peluang bagi inklusi keuangan secara menyeluruh dengan menyediakan tren layanan keuangan seluler seperti dompet digital, investasi digital, bank digital, dan juga asuransi digital. Hal ini tidak hanya terjadi di Cina, Korea, dan juga Sub-Sahara Afrika, tetapi juga terjadi di Indonesia. Tujuan dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui sektor perbankan dalam meningkatkan tabungan dan pemberian pinjaman atau kredit untuk investasi maupun konsumsi, juga melalui inklusi keuangan berbasis digital berdampak pada kenaikan output atau produk domestik bruto. Bersamaan dengan hal tersebut, konsumsi ini merupakan yang terpenting dalam pembangunan ekonomi. Dengan kondisi ekonomi di Indonesia yang memasuki babak baru, konsumsi akan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, rasio jumlah masyarakat miskin pada 1,90 dolar Amerika per hari menurut paritas daya beli adalah 3,5% dari jumlah total penduduk Indonesia pada tahun 2021. Angka-angka ini masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain. Oleh karena itu perlu adanya pembangunan ekonomi yang merata dan juga pengentasan kemiskinan di setiap daerah, khususnya daerah pedesaan. Salah satu caranya yakni dengan inklusi keuangan yang memanfaatkan teknologi digital. Inklusi keuangan merupakan proses untuk memudahkan akses, ketersediaan, dan penggunaan layanan keuangan untuk semua masyarakat tanpa memperhatikan status sosial. Layanan keuangan digital dapat mengurangi masalah kemiskinan, memberikan kemudahan dan diversifikasi metode pembayaran, serta kemudahan memperoleh pinjaman sekaligus pemanfaatan perkembangan teknologi dalam pembangunan keuangan di Indonesia. Bersamaan dengan hal tersebut, konsumsi merupakan yang terpenting dalam pembangunan ekonomi. Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi bukan hanya pendapatan dan likuiditas, namun juga perkembangan keuangan. Dengan mempromosikan alokasi sumber daya yang lebih rasional dan efisien, dapat meningkatkan permintaan konsumsi pada batas tertentu. Penelitian-penelitian sebelumnya terkait dampak perkembangan layanan keuangan, dalam hal ini layanan keuangan digital terhadap konsumsi, layanan perkembangan keuangan ini tidak hanya mengenai layanan keuangan digital saja, namun juga layanan keuangan tradisional seperti perbankan, keuangan pedesaan, keuangan hijau, dan juga layanan keuangan khusus yang mendukung pembangunan ekonomi. Lebih lanjut, lembaga keuangan ini tidak hanya menjangkau penduduk perkotaan, namun juga beberapa relevan dalam penduduk pedesaan yang berada di pinggiran atau jauh dari pusat perkotaan dan berpendapatan rendah, serta memiliki pendidikan yang rendah. Layanan keuangan digital ini mempunyai beberapa dimensi dalam pengukurannya.
Di antaranya dimensi akses, dimensi penggunaan, dan juga dimensi ketersediaan. Dimensi akses ini bisa diukur melalui proksi jumlah kepemilikan akun teknologi keuangan ataupun layanan keuangan digital atau kepemilikan rekening bank. Sedangkan dimensi penggunaan bisa diukur melalui indikator jumlah pinjaman yang disalurkan ke masyarakat, jumlah pembayaran yang dilakukan menggunakan media digital atau online, serta investasi online. Terakhir, dimensi ketersediaan diukur melalui jumlah kantor cabang bank di setiap daerah atau branch. Setiap dimensi ini memiliki hasil yang berbeda-beda pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana salah satu faktor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah tingkat konsumsi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti mengenai layanan keuangan digital, baik berbentuk keuangan teknologi, pembayaran seluler, inklusi keuangan digital, pinjaman online, asuransi online, investasi, dan juga data ponsel terhadap tingkat konsumsi dan juga konsumsi energi penerangan. Hal ini penelitian yang dilakukan oleh Brigita Dian Saraswati hanya dimensi penggunaan saja yang berpengaruh terhadap tingkat konsumsi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Jibahu et al., Zhongqin Qian, Chun Kai Zhao, Boyang, Jiaping Zhang et al., Bismarck Adai et al., Kwan Yuan Song et al., Parni Sastiono dan Caikal Nuryakin serta Zainal Arifin menyatakan bahwasannya layanan keuangan digital berpengaruh terhadap tingkat konsumsi dan konsumsi energi penerangan. Kemudian, layanan keuangan digital dalam dimensi akses tidak berpengaruh signifikan dan dimensi ketersediaan ini juga berpengaruh negatif terhadap tingkat konsumsi. Penelitian ini dilakukan oleh Brigita Dian Saraswati. Hal ini mendukung penulis untuk menguji validitas dari studi-studi tersebut untuk menguji pengaruh hubungan antara layanan keuangan digital dan tingkat konsumsi rumah tangga di Indonesia dan melihat perbedaan pengaruhnya di setiap provinsi. Layanan keuangan digital masih belum masif diteliti. Banyak penelitian di bidang ini belum menjelaskan secara spesifik di mana layanan keuangan digital sebagai bagian dari perkembangan keuangan baru yang juga dimaksudkan dengan keuangan teknologi, mobile payment, e-commerce, dan bentuk-bentuk lainnya yang berpengaruh terhadap tingkat konsumsi di Indonesia. Kekurangan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pertama pada variabel analisis. Kebanyakan penelitian terdahulu ini fokus kepada pembayaran seluler, perusahaan vintage, data ponsel, dan kepemilikan e-wallet serta konsumsi energi. Kemudian yang kedua, penelitian layanan keuangan digital terhadap konsumsi ini belum banyak diteliti untuk provinsi di Indonesia. Dan terakhir, dampak bagaimana dengan adanya kemudahan keuangan teknologi dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga yang ada di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut. Apakah dan bagaimana akses layanan keuangan digital berpengaruh terhadap tingkat konsumsi pada provinsi di Indonesia? Apakah hubungannya berbeda antar provinsi? Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh akses ke layanan keuangan digital terhadap tingkat konsumsi di Indonesia dan perbedaannya antar provinsi. Landasan teori dan tinjauan pustaka. Pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya menekankan pada akumulasi modal dan faktor-faktor produksi saja, namun juga menekankan pada investasi pendidikan dan modal insani serta adanya kemajuan teknologi. Kemudian layanan keuangan digital atau yang biasa disebut sebagai vintage, ini merupakan layanan keuangan yang berbasis teknologi seperti big data dan komputasi awan yang tidak terbatas oleh jarak dan waktu, serta bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan dan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang. Kemudian untuk konsumsi,
Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi bukan hanya pendapatan dan likuiditas, namun juga perkembangan keuangan. Likuiditas bisa berdampak pada keputusan konsumsi individu melalui pengurangan jumlah konsumsi sementara dan meningkatkan tabungan, sedangkan pendapatan mempengaruhi konsumsi melalui berbagai alternatif pilihan konsumsinya. Lebih lanjut, perkembangan keuangan juga mempengaruhi tingkat konsumsi dengan mempromosikan alokasi sumber daya yang lebih rasional dan efisien, serta dapat meningkatkan permintaan konsumsi pada batas tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel yang diambil dari Otoritas Jasa Keuangan dan juga Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2019 sampai 2022, yang mana mencakup 35 provinsi di Indonesia. Data dari OJK ini memberikan informasi mengenai akses ke layanan keuangan digital atau Digital Financial Service, meliputi dimensi akses dan juga dimensi penggunaan. Data dari BPS mengukur tingkat konsumsi dengan proksi PDRB per kapita per provinsi menurut harga berlaku atau nominal, dan variabel lain yang mempengaruhi atau variabel kontrol seperti human capital atau tingkat modal manusia, kemudian economic growth atau laju pertumbuhan ekonomi, kemudian level of urbanization atau tingkat urbanisasi, dan struktur industri. Kemudian variabel di dalam penelitian ini, untuk variabel dependent dalam penelitian ini yaitu tingkat konsumsi yang mana diproksikan dengan PDRB per kapita menurut harga berlaku. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu Digital Financial Service atau akses ke layanan keuangan digital yang meliputi dua dimensi yaitu dimensi akses dan dimensi penggunaan. Kemudian untuk variabel kontrol, ada human capital yang diproksikan dengan IPM menurut provinsi, ada economic growth atau tingkat pertumbuhan ekonomi yang diproksikan dari laju pertumbuhan PDRB menurut harga konstan. Kemudian ada level of urbanization, proporsi jumlah penduduk perkotaan dari total populasi, ada struktur industri yang diproksikan dengan PDRB menurut lapangan usaha per provinsi, dan ada variabel instrumen untuk melihat perbedaan pengaruh layanan keuangan digital terhadap tingkat konsumsi di masing-masing provinsi dengan proksi data provinsi di Indonesia. Untuk metode analisis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel, fixed effect model, dan juga model instrumental variable 2SLS atau two stage least square. Kemudian sebelum penelitian ini menggunakan fixed effect model, nantinya akan dilakukan serangkaian pengujian terlebih dahulu dalam memilih model yang terbaik, diantaranya meliputi uji Chow, kemudian ada uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Spesifikasi ekonometrika untuk metode regresi data panel untuk menguji pengaruh layanan keuangan digital terhadap konsumsi dirumuskan sebagai berikut, di mana ln konsum IT itu merupakan logaritma natural konsumsi dari PDRB per kapita menurut harga berlaku di Provinsi I pada tahun T. Kemudian DFSIT merupakan akses layanan keuangan digital yang mencakup dua dimensi, yaitu dimensi akses dan dimensi penggunaan pada Provinsi I pada tahun T. Kemudian ada XIT yang merupakan variabel kontrol, ada alfa I yang merupakan efek tetap regional yang tidak dapat diamati dan tidak berubah dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir ada UIT yang merupakan error term atau efek kesalahan. Kemudian untuk meregresi perbedaan pengaruh layanan keuangan digital terhadap tingkat konsumsi antar provinsi, ini menggunakan rumus IV2SLS sebagai berikut. Untuk persamaan pertama, layanan keuangan digital ini
akan di-regres dengan region atau, provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian setelah mendapatkan layanan keuangan digital setelah, provinsi di Indonesia, maka akan di-regres dengan konsumsi, eee sesuai dengan model yang pertama, di mana region I ini merupakan provinsi I yang ada di Indonesia dan di FS bintang I ini merupakan akses ke layanan keuangan digital provinsi di Indonesia. Sekian presentasi dari saya untuk proposal tesis. Terima kasih.